Nyimpen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu pun dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kulli ruhi min amri rabbik. Alastu bi rabbikum. Apa nak Allah Taala wei wasanya toleko. Apa jawaban tak? Qalu bala syahidna. Kan wasanya kita kata parika. Wasanya kita kata kita kan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, qalu bala syahidna. Kita bersaksi. Ini masih di alam ruh ini, belum tidak seperti ini kan alam kenyataan, alam ketiga. Inti hidup. Jadi ruh kita bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpahnya? Singkat buku 5 rukun ya baca bahasa. Buniyal Islamu ala khamsi syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakat wa shaum Ramadan. Jadi tulang ayat baca supaya masalah puasa. Bisa diterjemahkan supaya baca ini ayat kan? Bisa juga. Hah? Woi. Bisa. Itu tadi ayat-ayat puasa. Tapi yang namanya Al-Quran semua bebas. Yang kelima, wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini 5 poin. Kalau mau dibawa kita reka, lain prosesnya. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, bahas kita di malam tuh. Sembahyangnya tubuh, sembahyangnya hati, sembahyangnya nyawa, sembahyangnya rahasia. Ada satu tersembunyi, belum disebut. Makanya sebentar begini gaya tangan nih. Dari begini. Ini rahasia nih Pak, rahasia besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sembahyang syariat, sembahyang tarekat, sembahyang hakikat, sembahyang marifat, sembahyang marifatul. Jadi begitu? Asal marifat betul. Ini yang sumpah kita di hadapan Allah. Setelah itu Bapak Ibu berproses. Summa ja'alnahu 'alaqatan faqalaqnahu 'alaqatan mudghah. Apa prosesnya Bapak Ibu untuk berpindah dari alam ruh ke alam arham, alam ruh? Ini saya mentang-mentang hamil ini. Di alam arham ini ada yang mengatakan sumpah kita di alam ruh, ada yang mengatakan di alam arham, semua benar. Di alam arham ini prosesnya 40 hari jadi air mani, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging. Jumlahnya 120 hari. Ia menturunkan iyo bubatanya. Bolu ilalang akutsan. Anjo minakan Allah Ta'ala. Hei malaikatku, naung ko anjataki apa pasala manjat buida binti khusus. Apa nak kata? 1. Yakubur rizkahu rizkita. Orang Jakarta tiba di sini, di daerah desa. Orang hebat itu kalau begitu. Orang Jakarta di Pak Jumadiri tiba-tiba datang ke Makassar, ketemu dengan keluarga di sini. Ternyata Allah berkehendak dia akan dipisahkan jasad dan rohnya di tempat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu kemahakuasaan Allah. Rezeki itu Bapak Ibu tidak akan pernah apa. Kita tidak akan pernah mati kalau rezeki itu masih ada di Lauhul Mahfuz. Makanya kenapa malaikat Israel datang menengok semua Israel menengok. Bapak Ibu. Pernah lihat malaikat Israel? Tahu malaikat Israel? Pernah Israel batu jangan 40 hari masa di tanda-tandanya. Kemarin ini yang meninggal Dr. Abdul Rahim MSI MA. Beliau adalah kaprodinya IAIN Bone. Saya dipanggil ke rumahnya. Pergi dari aku baru dia berkait. Tidak cukup 1 minggu.
tinggalkan rumahnya Bapak Ibu, masuk rumah sakit ini, langsung lihat tanda-tanda di sini sudah tidak ada. Kalau di sini malam tanda-tanda sudah dari pasti bicara kayak itu. Aku tahu gitu. Dia kaki orang mereka, dia bisa menghafal dan melihat karena diberikan ilham oleh Allah. Jadi selama masih ada rezeki di lauh mahfuz, tidak akan terjadi kematian. Apapun yang terjadi, kalau anak besok sudah mati. Tapi kalau sudah habis, apapun yang terjadi pasti akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita pasti mati. Yang sebenarnya kematian itu Bapak Ibu adalah pintu untuk menuju ke alam keempat. Jadi matinya orang itu biasa sebab 13 peta perjalanan kita ini baru berada di alam ketiga, masih 10 lagi perjalanan. Perjalanan terakhir adalah alam sirat. Tahu sirat? Coba baca dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat itu titian. Yang dimaksud titian, rambut di belah 7, jangan rambutnya di belah 7, digabung saja rambutnya itu sambung menyambung, tidak berani orang menyeberang. Artinya apa? Orang neraka. Ini bukan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana bisa sampai dengan baik? Ini tadi pesan-pesannya. Apa pesan-pesan Allah? Allah menciptakan kita bukan sekadar diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, menjadi pemimpin. Kalau kita menjadi pemimpin, tugas utama kita adalah, coba buka At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah wal mau'idatu ilanun syidad. Ila akhir ayat. Apa tugas kita Bapak Ibu? Adalah mengajarkan anak-anak bagaimana mendirikan sholat. Nah, kita masuk sholat. Kenapa kita mesti salat Bapak Ibu? Kita mesti salat karena ada perjanjian antara kita dengan Allah. Kenapa kita mesti salat? Karena ketika kita mati, Allah perintah pertama adalah salat. Sembahyang kali marisa. Kenapa kita mesti salat? Orang yang salat itu pastilah insya Allah hidupnya akan baik. Orang yang bersalat pasti akan tenang hatinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pun mati itu harta karena siapa harta bukan Bapak Ibu. Yang Allah akan periksa adalah salat kita Bu. Kenapa? Coba kita orang yang bagus salatnya Bu, pasti terang mukanya, bercahaya sangat apa? Yang itu kayak wudhu. Jadi kalau ada orang bilang tidak mampu, jangan kita sila ruang. Kalau ada orang semakin rajin supaya semakin rapi, dipertanyakan itu. Kenapa tidak dipertanyakan? Tidak kapan biasa ini. Bapak Ibu, tapi tidak jangan ini. Jadi dia cuma ganti kan selain itu kan? Tangga ini. Tengok bisa punya kemarin dulu kan keompong. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah persoalan umur. Dengar tadi ayatnya. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum. Tiap-tiap kalian telah diatur durasi hidupnya. La yasta'khiruna sa'at, tidak bisa diakhir sesaat pun. Wa la yastaqdimun. Tidak boleh dipamaju, tidak boleh dipamotere. Pun waktu mati pasti mati. Pertanyaannya, apakah pernah mati kita mau masalah kesian Allah Ta'ala? Ya pasti banyak. Hadis jelas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kalian pasti akan ditanya oleh Allah. Tidak tahu Bapak Ibu, lepas pertanyaan Allah Ta'ala. Rilalat Allah Santa pasti ditanyakan semuanya. Apa yang pernah terjadi dalam ketika Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya mana balang-balang sampai yang tak letos sampai lohorot kena asaran lalu mengaribi kena isya daripada tidak balang.
Atau kan yang 007 di apa di 007? Cuma ya kok dia nggak paham. Pernah 002 tahu apa sih? Lagi dia 002 apa 002? Allahu Akbar Allah. Apa yang 002? Alam ko sa pita. Kira ngapa? Dan perhatian. Tapi sebaiknya pun 7 kurang 2 sama dengan siapa Jo? 5. Itu nih yang dipertanyakan tadi malam. Sembahyang 5 kali sehari semalam itu sembahyang syariat biasa. Pernah kubahas ini pasti larut. Pasti larut pernah kubahas ini tentang sembahyang 5 kali sehari semalam. Ngapa yang karena anjur sampai 5 kali sehari semalam bisa saja dikatakan olahraga. Ngapa bukan olahraga? Nasa lapar selalu lupa. Apa lupa? Kenapa dikatakan ibadah? Ada ayat di dalamnya, ada doa di dalamnya. Makanya itu sembahyang harus tumanina. 5 menit, ibu luar biasa Bapak Ibu. Makanya banyak orang biasa menyampaikan sia-sia di sambayan mana kata apa di sana Pak. Ini agak daru dan turun. Ya benar kak daru. Sujud di sana sambayan tidak lupa. Nah, itulah sebabnya kenapa ada namanya sembahyang dalam diri. Itu sebenarnya sembahyang 5 kali sehari semalam itu 17 angka Bu. Iya toh ini karena sembahyang dalam diri, tapi dibawa kita reka. Iya mana yang masih sembahyang dalam diri? Subuh itu 2 rakaat toh. Yang mana dalam diri? Tubuh kasar dan tubuh halus. Yang mana tubuh kasar? Tubuh kasar. Yang mana tubuh halusnya? Nah itu yang penting lagi. Nah, kemudian begini kan? Nah, ciri-ciri kemana orang ini? Begini nih. Ya toh? Coba mau komentar ini lampu dari ciri. Yang itu namanya sir, tidak bisa dilihat kecuali hanya kita dengan Allah. Sembahyang duhur baru rakaat. Tahu yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud itu 2 tangan, 2 kaki, nerwali mata, orang kita itu duhur. Itu namanya sembahyang dalam diri. Kemudian yang ketiga sembahyang apa lagi? Asar. Asar 4 rakaat. Yang mana yang dimaksud? Sisi depan, belakang, kanan, kiri. Ada biasa nama salah paham tahu Bapak. Ini di depan Ali, karena Rewa ya Ali. Siapa di sebelah kanan Abu Bakar. Siapa di sebelah kiri Usman. Ini di bawah Umar. Apa hari Pak Jamal? Masa di pari-pari ke sahabat kan? Terus antai mengarimi, yang mana yang dimasuk dalam diri? Siapa lubang kabur apa atau 2? Berapa mulut tak? 1 mulut atau 2? 1 mulut betul? Berarti berapa itu? 3 tuh. Yang terakhir, salat isya 4 rakaat. Yang mana yang dimaksud? Jadi saya kan apa matanya? Nah itu 2 mata, 2 telinga. Cari begitu, tanya kita juga. Kalau salah ke Bapak Ibu saya pergi dulu sama kita. Cari. Tidak akan ada di buku Bapak Ibu. Ini yang dimaksud sembahyang dalam diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang disebut dengan apa? 17 rakaat. Ini disebut jumlahnya 17. Bukan 17 rakaat, jumlahnya 17. Nah, masuk ke rukun sembahyang ada 13. Berbuka penutup Al-Quran juga 13. Pasti ini lagi nih. Apalagi dalam diri kita juga ada 13. Apalagi Bu? Berbuka penutup rukun sembahyang ada 13. Peta perjalanan kita juga 13. Jadi angka 13 bukan angka biasa, tapi angka yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dimulai dari alam ruh, penutup alam sirat, masuk kalau kanan surga, kalau kiri neraka. Ada yang mau masuk neraka di sini? Woi jamaah, oh jamaah, siapa yang mau masuk neraka kita angkat? Ini dunia, tapi penakarkan siapa yang mau masuk surga? Semua masuk. Saya tanya lagi, surga itu murah, neraka itu mahal. Benar atau tidak? Begitu murahnya surga, pernah kering pasti saya berlapto, itu istri si babu yang di kiri-kiri galah. Bagaimana Bapak Ibu bisa makmur?
Tapi kuliah masih kita sini bagus sekali. Barusan kuliah. Maupun. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Neraka teman. Boleh di anak. Ini sinampai sabar-sabar. Nasi ko di anak. Panrasa mana pun memutar kita. Mana nggak apa. Bapak Ibu. Ini kenyataan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang permainan demi permainan ini menggenggengi dengan anak Bapak Ibu tanpa ibu sadari triliunan per detik, per menit Bapak Ibu honna habis. Maka hanya di corona ini siapa yang untung, siapa yang buntung masyarakat. Saya bersyukur tahu hampir 1 tahun tidak pernah masuk kantor. Nah, maka saya mau bagi mengajar di kampus lewat online. Salah satu sih lewat WA masa mau pergi berkebun tuh kayak di kebun. Kau mengajar juga. Cek lognya juga online. Coba seandainya cek log manual. Saya sama pulang pergi kantor. Tidak jadi untuk sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi untungnya bagi kami sebagai abdi negara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beda kalau polisi tentara wajib tidak boleh tidak bahaya. Penatian nak jaga. Ini Bapak Ibu. Kembali Bapak Ibu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian pasti seorang Bapak Ibu tidak bisa ditahan-tahan. Ketika waktu kita pasti akan mati. Yang jadi pertanyaan tadi Bapak Ibu, apakah setelah kita mati tidak ada lagi masalah? Tergantung dari perbuatan kita di kehidupan ini Bapak Ibu. Makanya Pak, pengadek kisah bayang Bapak Ibu berbanyak zikir Bapak Ibu. Dia bagi sambayang Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa harus berzikir? Siapapun di sini Pak, dapat terkecuali. Jangan tersinggung lah. Tidak ada di antara kita, termasuk saya kalau supaya nanti nama lesen kira. Allahu Akbar. Ada di malam gue pernah pesan dalam kutip lupa. Asul dengan aku yang padahal pernah masih paling suki. Bocor tidak sembahyang. Bocor tidak. Apa benar-benarnya? Hanya minta maaf dan istighfar. Apa salahnya itu sejenak kita istighfar? Sama ketika kita melakukan dengan sesama kesalahan, istighfar kita akan minta maaf. Benar atau salah? Sebaik-baik orang ketika benar dalam perkara Bapak Ibu, ia benar datang minta maaf kepada yang salah. Bangga itu sangat jarang orang salah datang minta maaf kepada orang yang benar. Ngapain? Karena nakatoin kalian kasta aku lebih tinggi. Nak ke darah biru, ke darah merah, tapi aku bersikir aku darah biru jeng. Biru darah tak? Biru darah tak? Dan begitu darah wire kok kena biru nih. Kena biru darah masuk ke baca. Karena mau diperiksa pelisuap kumpul, masuk ke corona. Apa darah biru? Darah biru, darah merah semua itu yang dilihat oleh Allah. Tidak ada lagi kasta. Mana pun darah biru, kena kismin kok. Tahu kismin? Tahu kismin bu? Apa itu kismin? Kismin. Ini tuh nih reggae tuh. Sekarang yang jadi raja ini. Kalau mau jadi raja tidak ada namanya kisman. Dan itu bisa ada lagi juga kisman kan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa tidak ada yang pernah mengira tanggal, detik, menit kapan kita meninggal. Tidak ada yang pernah tahu bahwa surga dan neraka yang kita raih. Inti daripada kehidupan kita ada di dunia Bapak Ibu. Di sini juga Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, apapun kelebihan kita, apapun kekurangan kita, hanya Allah yang tahu dengan kita. Tugasnya kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana memperbaiki, bagaimana berusahakan menjadi orang terbaik. Maka tugas kita, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Tugasnya kita pun bekerja berbuat kebaikan. Silakan perbaiki silaturahmi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Bagiti hubungan tas siagan tetanggata. Nah sama apa nak kana nabita? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu. 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itu adalah tetangga. Tahu yang masuk 40 rumah ke belakang? Jadi pernah kali-kalian dan balat tak dua figuran pada balak, bukan itu dimaksud. Ada jarak ukurannya. Apa tugas tak? Pertama, perbaiki hubungan silaturahmimu, karena silaturahmi artinya saling mendoakan satu sama lain. Ini almarhum Bapak Ibu orang Jakarta datang ke sini. Kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan pahalanya apa yang kita bacakan. Padahal kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa beliau. Tapi karena keikhlasan kita, inilah yang disebut innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Hargai tamumu. Inilah yang banyak orang kesalah paham. Oh, penontonnya tahu dari balata tinggal apa macam itu nak. Jadi pernah katok-katok pintu, perhatikan baik-baik. Cara anak katok-katok, pernah tuh pala-pala parentongi, pernah itu ngiru-ngiruan doi parentongi. Pernah niat tahu apa kan macam-macam, jadi tahun kurung pala-pala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjang gumna. Jadi kita itu jadi kemudian apa kapan juga jawab saja salamnya, bapak tuh pinjau dari rumah. Pernah dia nanti nak pala bersari, tapi pernah dia nak pala ya bukan di pintuan, di apa itu? Mau kita tahu rahasianya orang yang sama? Mau kita tahu? Assalamualaikum. Semoga salam curahkan kepadamu wahai isi semua. Mudah-mudahan barakat kok, tambah barakat Allah Taala. Masih mau tidak mau jawab itu salamnya orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam dicurahkan oleh Allah kepadamu dan diberikan rahmat. Turunanku di turunanmu diberikan rahmat oleh Allah. Masih tidak mau dijawab salamnya orang? Maka tadi 2 kali kaki lembu yang tidak menjawab ya hati kita tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir adalah diberikan keberkahan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Atau di belakang kaki relatan. Terima kasih kita. Luar biasa. Keberkahan dari Allah bagi orang yang selalu membacakan yaitu salam. Makanya jawab tahu apa? Pernah salam malam, pernah salam leo lagi orang depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kok turun hekar-hekar wae. Assalamualaikum. Karena dia bisa dibuat dia ngancur iman nangis pala-pala karena patir pada bayar. Salam ketiga. Salam ketiga pengira enggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi buka gini dalli nyamang itu. Apa itu? Dan penegak pamusundo yang rangko pas kan racun yang di kapangan. Dahil na kung tari na tao, hindi ko lang ito sa nakulina. Apapun pemberian orang, apapun pasarin tahu Bapak Ibu terima dengan hati. Sebab di dalamnya ada doa. Mau kena raja, mau kena apa, gampang jadi tahu Bu. Gampang jadi. Kena patare kamu, apa ada ganjang. Langsung pernah tenang laku, replik dari nawi rasulnya. Patare kagak dimakan itu bahasa tareka. Kung nairok yung ngandre apa-apa sa jairo, di sini nga sa kilya. Di sini nga sa kilya. Ha? Diba? Saya bisa di sini. Oy, gurun. Karena po gurun talaga. Sa jairo. Kung naturiyolo, Bapak Ibu, natalaga lagi kami sa amin. Natulaga kalapawang, hindi sila. Kalau imamah, nilai Bapak Ibu. Apa bisa dijahit dan akan kita insya Allah manang tamat itu tidak akan berbahaya sebab sudah menyebut nama karena zatnya Allah Ta'ala itu Bapak Ibu jadi berapa tarikh Bapak Ibu lakukan kamu jadi Bapak Ibu
itu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa tinggai? Barang halal kita halalkan, kita perbaiki supaya dia beresap. Jadi daging yang benar dan baik, Bapak Ibu. Paham lagi? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi benar begini Bu, tahu tidak baik setidaknya asen itu pasti leling begini bukanya. Bu, kesucian sangat penting dalam hidup. Kenapa penting itu kesucian? Sebab kalau kita tidak suci, jangan pernah berharap mendapatkan syafaatnya Allah. Tahu namanya kesucian? Tahu namanya sakitnya? Jadi penuh biasa kutananya. Dan jadi saya kena juga saya jambang, mulai jambang. Ini saya tanya ke contoh. Benar kan juga kalau saya sudah saya tutup, saya tidak mengerti, tidak paham. Karena dia turun mundur pernah jor mangga tiga, cerita malak bantu guruna pasti karen nompo. Karena jor daya pasti kaji membantu Wan Rijal, kami muslim itu Wan Rijal. Karena mari buka mata, sangkap aja karen nompo. Karena nak kijai menumpu, jadi saya tiba-tiba dan saya ke diri ada di Nasabandia, ada di Syekh Al-Makassari, ada di Al-Muhammadiyah yang asing nih. Makanan itu asing sumpah itu, karena itu kan umum. Ada sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nai tahu tena na tareka Bu, siapa yang tidak bertareka sama saja tidak punya pegangan hidup. Kalau ada gurumu, selamat. Kalau tidak ada gurumu, kayak selamat datang. Bapak Ibu, bukan main-main ini serius kan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu, jamaah masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga yang dicatat oleh malaikat adalah janji dan ancaman. Baik dulu, baik dan dulu sama janji dan ancaman. Apa janji Allah Taala berkata? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sama dengan ayatnya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا. Ini sama dengan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik akan dicatat satu kebaikan menurut mata kasar. Tapi kalau Allah berkehendak bisa 10 kali lipat, bisa 27 kali lipat derajat, bisa 1000 kali lipat derajat, tergantung. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sangka mengasih bene buku dan dia dibayangkan jo, kuna ajar hebat turi pacarakam, main rindu. Tapi kuna dari jembatan bani mah. Inai paling dela balana may hindi po der kinirikin siapa langkata matuyun pankirakan sa inyo ng rini si anday na ni ipahalala Bapak Ibu luar biasa. Yang disumpah ayatnya, inai tayo berbuat baik, rak na iyara ka na baik, maka baginya adalah pahala. Diberikan kehidupan yang baik-baik, diberikan keberkahan dalam hidup, diberikan syafaat oleh Allah di dia. Makanya kenapa setiap ada takziah, setiap ada pengajian kita datang. Sebab ceramah itu Bu, mau baik maupun kita dengar, yang penting mengkata sudah nakata malaikat rakib. Malaikat rakib istirahat. Tugasnya rakib adalah mengkata seluruh kebaikan kita. Makanya apa kata Allah, tidak perlu engkau menghitung seluruh amal-amal yang kau lakukan. Tidak perlu engkau menghitung seluruh kebaikanmu pada orang lain. Cukuplah kau berbuat dan terus berbuat. Biarlah malaikat yang sini mencatat. Karena di dalamnya ketika engkau lihat, apa kata Allah? Umpik alaika. Kebaikanmu, sedekahmu, pemberianmu, aku akan menggantikannya, kata Allah. Bagaimana cara Allah menggantikannya? Niyan karena Allah Ta'ala nasampai nasari kumurut laku. Dan yun sabi yung lang. Sabi umurut tau ni? Sabi umurut tak? Hah? 75 nih. Nanti 75 umur na. Nih, oh ini mama, berapa umur tau mama? 80. Kamu magiging? Kamu makin matap? Berarti kembali jadi baik. Ingat baik, catatan inai-inai di sari karena Allah Ta'ala umur 50 tahun.
dia masih sehat dan maka dia akan diberikan keberkahan dalam hidup. Ini itu di sehari 60 tahun Bapak Ibu, dan ibadahnya semakin bagus, maka dia akan diberikan keturunan saleh-saleha. Ini itu 70 tahun sampai 100 tahun, dia masih hidup di dunia, dimaafkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Pasti dia masuk surga. Yang penting sama yang kita tidak dari warna. Pasti 70-80 tahun sampai 100. Saya punya nenek Pak 115 tahun meninggal. Pasti tidak tahu Haji Sarifah. Itu dan kita catat Pak. Itu tanya gitu. Nah kalau tahu segera deh masih apa gitu. Pernah jawab kamu tidak pernah lepas semua. Apa yang pernah kamu lepas? Lihat itu sota-sota yang itu sekarang banyak ternyata nanti yang lu nggak doain aku. Sabtu sampai yang lain kali ternyata rentenir. Dan yang lagi betul. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tugas kita? Terus berbuat baik. Karena kenapa ada berkat peringatan? Wadadira selepas dengan kata pemain amal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini itu berbuat jahat. Siapa yang suka mengurai takaran, siapa yang berbuat kejelekan pada orang lain, maka baginya adalah dosa. Lebih kecil dosa. Lebih kecil karena dosa. Macam ini kan kalau dia karena dosa. Mau kita dosa. Oi, jadi akan ada banget nih. Oh, meletak. Yang bikin dosa, saya kasih lagi dosa. Andai kata bersyariat, ini ke dosa. Pernah terjadi pahalana, ya ini aja ramatnya pernah capai na, itu bagian kanannya nauni. Jadi itu pahalana aja ramatnya. Kenapa? Dia lebih berang, berbuat kebaikan. Suka menolong orang. Yang mereka kokose, na mereka kodok itu, kan kosan dong itu na, kosi-kosi, sila petame gini yang contoh kita lihat ini. Kan masalah tuh. Mau lihat orang banyak di sana. Seandainya bersama dosa Bapak Ibu, kamu gaya aneh penyampaian. Oi, kan taruh itu gaya dosa di mana? Pernah tin rotawat deh. Kalau aku sejanganku. Tapi karena ada lazim Bapak Ibu itu adalah rahasia. Ternyata apa kata Allah? Jangan engkau membongkar aibnya seseorang. Jangan engkau suka menceritakan keburukannya seseorang. Jangan engkau suka mencari-cari kesalahannya seseorang. Dan jangan engkau suka mencari-cari bagaimana orang lain bersalah. Tapi ceritakanlah kebaikannya itu orang. Ceritakanlah orang bahwa itu adalah orang baik. Sehingga apa kata malaikat? Allah akan menjaga rahasiamu, menjaga kekuranganmu. Sebab Allah itu maha tahu. Apapun yang kau lakukan, dilihat ataupun tidak, Allah sudah maha tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya manusia yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kan kampanye orang pemaaf untuk tahu. Padahal belum tentu orang itu bersalah. Karena manusia itu punya praduga. Sama dengan polisi, praduga tak bersalah. Padahal salah memang. Bapak Ibu di mata hukum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dicatat oleh malaikat itu baik dan buruk. Saya mau tanya siapa di sini ibu tidak pernah selalu gembira? Agak begini mata. Siapa yang selalu gembira di sini? Tentara itu kan selalu gembira. Saya susana. Anggapai ya? Pernah jauh dari kanan tahu bahwa tidak ada susana. Tapi pernah dari kanan berani dong kodong nama tohi dan karundung. Bapak Ibu. Tidak ada manusia di kehidupan ini kau serbat malaberiku akan senyum terus tuh. Kapan ya tau tenang balik senyum bukan tanya aja panir gimana di rumah sakit apa ini? Rumah sakit dapil. Jadi ada waktunya senyum. Kapan kita bersedih? Siapa saat aja di sini siapa yang tidak pernah dimarahi suaminya di sini? Coba kami gimana pernah marah nih? Kami gimana? Naik. Suami istri itu Bu, kalau mau dibahas ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda ya kemahakuasaan Allah menciptakan perempuan dari dirimu sendiri. Masa tarik lagi.
Sebenarnya manusia itu hanya satu. Laki perempuan sama manusia. Sama dengan Muhammad. Satu. Ini Muhammad, ini juga Muhammad. Apa yang membedakan jenis? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri kita, Bu. Pak, dia dalam keadaan bengkok, tidak bisa diluruskan. Kapan diluruskan? Patah. Makanya kenapa mengurusi anak perempuan? Mengapa laki-laki tidak bisa mengurusi anak? Karena laki-laki pakai otak, perempuan pakai perasaan. Sahabat ukurannya pernah tena na tingkok-tingkok ngasih dengan anak. Sige de kibata, lebih nak kenapa tampil apa salah ni kurung anak mengapa aku tampil? Ngapain? Karena pada diri manusia itu disebutkan ini niat dajjalna, niat setanna, niat jinna, niat iblisna, apa besar jo? Apa besar? Dajjal, iblis, setan, jin. Oke apa aja? Jadi Bu, ini semua ada dalam diri kita. Ibu, ya mana kita paling benci? Setan, dajjal, iblis, jin. Mana kita paling benci? Bilang betul. Bu, supaya aku jelaskan nih. Oh, dia bisa. Kenapa betul dia bisa? Karena paling terlingai dia bisa. Mau kita Pak? Nah, Bapak Ibu? Bapak Ibu ini 4 Bapak Ibu masing-masing punya peranan dalam diri. Dajjal itu penguasa 3, harta, tahta, wanita. Siapa yang tidak punya harta, tidak mau harta, tidak mau uang, berarti Dajjal. Tidak mau beristri, ada istrimu. Dajjal tongkol. Siapa yang tidak mau jabatan? Angkat kita kan? Nete jabatan, saya mau punya jabatan Bapak Ibu. Itulah Dajjal. Cuman Bapak Ibu bagaimana menundukkan dalam diri yang disebut Dajjal. Jangan dia memerintah kita, tapi kita yang mengontrolnya. Jin itu mau ada dalam diri kita. Berapa anaknya suami kita dalam diri kita? Berapa anak kamu? 2. Itu sifatnya itu jin beranak pinak. Sifat jin itu. Kemudian nafsunya adalah iblis. Kalau manusia tidak punya nafsu, tidak ada pedagang, tidak ada mau jadi polisi, tidak ada mau jadi tentara, tidak mau jadi guru, tidak ada mau jadi dosen, tidak ada mau jadi petani. Apa mau main? Tidak ada nafsu. Malaikat kontuk. Malaikat tidak punya nafsu. Berarti ada sifat iblis. Tapi kontrol sifat iblisnya, jangan kita mau dikuasai iblis, tapi kita lah yang menguasai. Kan begitu Bapak Ibu. Apalagi satu, setan. Inilah yang harus kita benci, setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kena reno kena setan. Syaitani setan tonjin itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan, dari gangguan setan yang terkutuk. Ini yang dibenci setan. Iblis dan jin yang tidak benci, tapi harus kita mengontrolnya. Jadi kalau ada orang pas suka memukul, ada orang suka menghantam orang, setan itu bukan diri, bukan kita Bapak Ibu, pasti orang lain. Itulah Bapak Ibu yang dalam kehidupan kita, bahwa ternyata dalam diri kita itu semua unsur dari 4 unsur air, api, angin, tanah Bapak Ibu ini punya peranan sangat penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir begitu Bapak Ibu, kan bisa ada besok. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap kita pasti akan mati. Setelah kita mati kata Allah, maka terputuslah segala amal-amal kita. Nanti di hari kiamat kata Allah barulah disempurnakan amal-amalnya umatnya Muhammad. Makanya muncul hadis yang kadang-kadang orang menentangnya. Idza mata banu Adam in kata amaluhu illa min salatin. Ketika anak cucu Adam meninggalkan dunia fana maka terputuslah amalnya kecuali 3 tidak putus. Al awwalu sadaqatul jariyah wa tsani aw ilmin yuntafa'u bi wa sulasa aw waladun shalihun yad'u lahu. Ini tidak putus. Ketika anak cucu Adam termasuk al-mar'u
tidak ya, busung, maka dia akan terputus segalanya kecuali tiga yang tidak putus. Sedekah jariah. Hasil sedekah jariahnya itu, Bapak Ibu mungkin pernah membangun masjid, pernah membantu orang lain, pernah menolong orang lain, dibikin jalan. Yang kedua, mungkin dia pernah jadi dokter, pernah jadi guru, pernah jadi dosen, pernah jadi guru mengaji Bapak Ibu. Yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, anaknya 5 yang mendoakannya. Minimal doanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doanya ikra'u Yasin Allah mutaqu. Bacakan Al-Quran, niatkan pahalanya ditermakan oleh Allah dari bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk almarhum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Pepupuran yang memiliki labi, pepupuran tong yang memiliki kurang, salah-salah kata datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya hilaf, maafkan saya, karena saya ingin menyampaikan yang terbaik, tapi inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita tunggu dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan insya Allah kedatangan Bapak Ibu bertemu oleh Allah syafaat, hidayah, sehingga setiap gerak-gerik langkah kita semuanya berada dalam taufik dan rahmatnya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afwatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Rabbul Jalil, ya Rabbul Alamin, malam ini adalah malam kedua atas berpulang yang terang mampu ibu Ida. Ya telah ibu panggung pada umur terlebih anak 22 tahun. Kami tahu ya Rabb, mari kamu Allah ya Rabb, segala doa-doa, segala kesungguhan hatinya untuk menjalankan syariat itu telah dilaksanakan. Kami biar kami hanya mampu bertumbuh luaskan kuburmu, berikan kau berkenalan dari jangan lain, berikan tempat sesuai dengan janji-janjimu pada orang-orang yang beriman. Kami masih hidup ya Rabbi, kami tahu kesalahan dan kehilapan kerap terjadi dalam hidup kami. Kami saling menzalimi, saling mendosai, saling melakukan kesalahan di antara kami karena kami manusia biasa, insan dan makhluk walau manusia. Karena itu ya Rabbi, di tempat ini kami berkumpul, di tempat ini kami saling menatap, di tempat ini saling kami mendoakan, di tempat ini kami saling berharap dengan harapan semoga segala gerak-gerik langkah kami berdiri ibadah di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil azim wa bihamdihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya.